Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Saras. Ya, selamat pagi Pak Iman. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Saras? Alhamdulillah saya juga baik. Ya, Bu Saras, hari ini ada waktu buat kita ngobrol. Oh iya Pak, kebetulan saya sedang ada ganjalan di pikiran saya. Apakah Pak Iman bisa memberikan waktu luang? Saya ingin berdiskusi untuk memecahkan permasalahan saya. Ya boleh, kita ngobrol sedikit tentang coaching yuk. Bu Saras, diantaranya apa sih yang akan dibicarakan? Jadi begini Pak Iman, kebetulan di semester ini saya kebagian jam setelah istirahat siang. Jadi peserta didik saya sepertinya energi untuk belajarnya agak berkurang. Jadi mereka kurang bersemangat untuk belajar. Nah, saya ingin sekali untuk meningkatkan pengelolaan kelas saya. Jadi ingin anak-anak itu kembali bersemangat lagi untuk belajar meskipun di jam-jam rawan, yaitu jam siang setelah istirahat. Nah, tapi mungkin Bapak bisa membantu. Ya, tujuannya di obrolan kita hari ini, tujuannya apa sih, Bu? Jadi ingin mengelola pengelolaan kelas, Pak. Pengelolaan memanage kelas untuk agar siswa itu lebih aktif, kreatif dalam pembelajaran. Kelas yang lebih aktif, baik lagi ya. Ya, itu betul, Pak. Bu Saras, di antaranya apa saja sih yang menjadi latar belakang ingin supaya kelas jadi tambah aktif? Ya, karena tadi itu ya Pak, karena adanya penurunan semangat belajar siswa, jadi saya ingin mengaktifkan kembali, memberikan semangat kembali kepada siswa agar mereka bisa belajar dengan baik, dengan semangat, meskipun waktunya sudah siang gitu ya Pak, tidak seperti pagi masih semangat gitu, walaupun sudah jam siang, jadi saya ingin siswa tetap bersemangat untuk belajar. Ya, berarti salah satunya apa saja sih yang bisa meningkatkan semangat belajar itu yang Bu Saras ketahui, diantaranya apa saja sih yang bisa menyemangati siswa di kala pembelajaran di siang hari, diantaranya apa saja sih Bu? Mungkin yang pertama itu saya harus memberikan motivasi dulu ya Pak. Motivasi. Atau sebelum belajar sepertinya saya itu harus membuat keyakinan kelas ya Pak mungkin. Nah, di sana kan ada kesepakatan ya Pak, kesepakatan kelas antar siswa agar meskipun siswa itu, jadi mereka itu sudah menyepakati aturan-aturan yang sudah dibuat mereka, jadi mereka bertanggung jawab atas peraturan tersebut misalnya ya, karena tadi sudah jam siang ya mungkin mereka agak semangatnya agak menurun, jadi pas awal masuk itu mereka harus sudah siap, pas lonceng berbunyi harus sudah siap mungkin masuk tepat waktu ya. Terus yang kedua mungkin setelah tepat waktu belajar mereka itu harus aktif ketika pembelajaran, misalnya bertanya ya Pak ya, ketika tidak ada yang dimengerti atau tidak dipahami mereka harus aktif. Yang ketiga, karena mungkin sudah siang ya, agak ngantuk gitu ya saat pembelajaran. Nah, kesepakatan kelas yang ketiga mungkin jangan sampai tertidur di dalam kelas. Setelah itu, nah karena jam siang kan ada makan dulu, sholat dulu ya Pak, mungkin mereka suka ngantri itu di kantin. Jadi pas bel masuk makanan masih makan gitu ya. Jadi kalau bisa jangan makan di kelas juga ya Pak untuk mengefektifkan pembelajaran. Mungkin cukup aja segitu ya Pak kalau keyakinan kelas di siang hari. Ya, di antara keyakinan kelas yang Ibu buat untuk supaya mereka lebih aktif lagi, lebih baik lagi di dalam pembelajaran, selain kesepakatan kelas yang Ibu buat tadi, yang Ibu akan lakukan tadi, selain kesepakatan kelas, apalagi Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mengaktifkan di kelas itu, Bu? Di antaranya apa saja sih?
agar pembelajaran tidak membosankan, mungkin saya harus menyisipkan beberapa ice breaking mungkin ya Pak, 1 kali ice breaking agar semangat siswa kembali tumbuh sehingga mereka siap untuk belajar meskipun sudah siang atau menuju sore. Selain itu mungkin saya juga harus melakukan metode stop ya Pak. Jadi saya harus menyisipkan pembelajaran sosial emosional gitu ketika pembelajaran, sehingga ketika mereka akan belajar, pikiran mereka itu sudah ada di kelas, tidak kemana-mana gitu. Di kesempatan kelas kemungkinan seterusnya dengan metode-metode stop kayak gitu, ice breaking itu. Ada lagi sih Bu, ada lagi nggak untuk strategi-strategi lain yang bisa Ibu lakukan untuk supaya kelas lebih aktif lagi, dipakai dengan kesempatan kelas, kemudian barusan dengan ice breaking. Ada lagi nggak yang bisa Ibu identifikasi untuk mengaktifkan kelas tersebut? Mungkin saya harus melakukan pembelajaran diferensiasi juga ya Pak, untuk mengetahui gaya belajar atau minat mereka cocoknya yang mana. Misalnya ada yang auditori, ada yang visual, ada juga yang kinestetik. Mungkin dengan saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat memenuhi kebutuhan atau belajar siswa yang bervariasi. Ya, dengan diferensiasi ya Bu, kalau melakukan pelaksanaan pembelajaran, mereka atau peserta didik bisa lebih aktif lagi. Di antaranya Bu, untuk berdiferensiasi juga tersebut kan Ibu ingin dengan melakukan berdiferensiasi. Diferensiasi seperti apa sih yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran ketika waktu sudah mulai jenuh nih di waktu siang? Diferensiasi seperti apa yang Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan strategi di dalam pembelajaran tersebut? Ya, strategi pembelajaran diferensiasi konten dulu mungkin ya yang akan saya coba, karena berdiferensiasi konten itu kan menggunakan pembelajaran yang beragam ya Pak. Misalnya saya bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan modul atau media lainnya agar bisa mendukung pembelajaran siswa. Sehingga disambungkan tadi ya Pak, kalau misalnya ada siswa yang lebih suka mendengarkan atau melihat video, berarti mereka gaya belajarnya mungkin visual auditori. Nah, kalau mungkin ada siswa yang suka membaca, mungkin saya bisa ngasih beberapa modul, beberapa catatan untuk mereka baca. Jadi kalau seperti itu, mereka akan belajar dengan semangat karena mereka sudah memilih gaya belajar yang mereka sukai. Itu. Ya, dengan keaktifan seperti itu, dengan beberapa model yang Ibu lakukan, barangkali apa saja sih yang Ibu butuhkan di dalam pengimplementasian yang supaya siswa aktif di kelas itu, apa saja sih yang Ibu butuhkan di antaranya? Mungkin ya yang pertama saya butuh dukungan ya Pak dari pertama dari Bapak Kepala Sekolah juga ya. Saya harus dapat dukungan dari atasan saya, mungkin ya dari Bapak Kepala Sekolah, dari kepala program di sana akuntansi. Mungkin nanti akan berdiskusi baiknya seperti apa mungkin ya pembelajaran yang harus saya laksanakan. Namun untuk itu juga saya perlu sarana dan prasarana juga ya Pak. Misalnya nanti kalau saya bisa menggunakan media YouTube atau lainnya berbentuk video, mungkin saya butuh proyektor atau LCD di kelas. Nah, kalau apabila misalnya nanti saya menggunakan bacaan, catatan, mungkin saya butuh beberapa buku, modul untuk diberikan ke siswa. Untuk saat ini alhamdulillah ya, kalau buku-buku itu sudah ada ya di perpustakaan beberapa. Nah, mungkin kalau untuk video nanti mungkin saya akan mencari dari berbagai media, misalnya dari YouTube atau dari yang lain-lainnya yang bisa mendukung pembelajaran tersebut. Ya, dengan salah satu dukungan dari beberapa elemen yang ada di sekolah, dari yang dibutuhkan, dari sekolah, sarana prasarana. Apa sih yang paling penting menurut Ibu yang akan Ibu butuhkan sangat sekali di dalam menunjang pembelajaran supaya siswa itu lebih aktif di dalam pembelajaran di kelas siang kayak gitu kan ya? Apa sih yang lebih penting yang akan Ibu lakukan?
selain dari sarana dan prasarana ya untuk mendukung pembelajaran, saya juga butuh partisipasi aktif dari siswa tersebut, dari mereka. Karena kalau mereka tidak aktif berpartisipasi ya mungkin tidak akan terlaksana ya pembelajaran yang efektif tersebut. Jadi mungkin saya butuh dukungan dari Bapak Ibu guru, dari siswa juga. Jadi saya akan mengajak siswa, ayo kita belajar bersama-sama menggunakan beberapa model metode pembelajaran, misalnya PBL ya, banyak lagi kan Pak, untuk melaksanakan pembelajaran agar mereka dapat mencapai kompetensi mereka. Oke. Dari beberapa yang Ibu utarakan, dari strategi kemudian apa yang bisa Ibu lakukan, kapan Ibu akan melakukan seperti itu untuk pembelajaran supaya lebih aktif di kala siang kayak gitu kan? Tadi Ibu yang dibicarakan oleh Ibu sangat susah sekali ketika siswa pembelajaran di siang kayak gitu. Kapan sih Ibu akan lakukan hal-hal yang Ibu barusan dibicarakan, kapan akan dilakukan oleh Ibu? Mungkin secepatnya ya Pak, saya akan melaksanakan dari pertama mungkin saya akan membuat programnya dulu, merancang program rencana pembelajaran tersebut, terus mendiskusikan dengan atasan saya gimana baiknya, apakah sudah benar untuk dilakukan atau adakah saran lain, mungkin ya minta saran juga dari beberapa rekan sejawat juga ya yang sudah melaksanakan pembelajaran, mungkin saya belum tahu tapi mereka mungkin sudah melaksanakan, gimana sih metodenya atau pembelajarannya supaya lebih menyenangkan untuk siswa agar mereka dapat berpartisipasi. Selain itu juga mungkin nanti selain pembelajaran yang tadi ya Pak, diferensiasi konten, kan ada beberapa lagi ya Pak berdiferensiasi, saya akan ada 3 ya kalau nggak salah, ada 4, ada konten, proses, produk, sama lingkungan ya. Mungkin saya akan mencoba dari keempat model pembelajaran tersebut. Kalau misalnya konten kurang maksimal, atau mungkin saya akan mencoba lagi yang proses atau produk, karena kebetulan kan saya itu ngajar di SMK ya Pak. Terus saya juga suka melaksanakan pembelajaran itu dengan model pembelajaran PJBL. Berarti kan nanti ada proyek hasilnya produk ya. Mungkin akan saya coba, karena siswa SMK itu kan dituntut untuk bisa melaksanakan atau membuat laporan keuangan ya. Berarti kan laporan keuangan tersebut bisa disebut sebagai proyek atau produk yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMK di akuntansi. Mungkin saya akan mencobanya. Ya, dari beberapa kegiatan Ibu dari strategi PJBL juga, diantaranya yang Ibu lakukan supaya siswa bisa lebih aktif di dalam siang hari, proyek-proyek seperti apa sih yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan keaktifan para peserta didik di kelas, Bu? Yang mungkin yang akan saya coba dulu ya di kelas, kan saya di kelas 10 ya, di sana tuh ada akuntansi perusahaan jasa ya. Mungkin saya akan kolaborasi dengan beberapa perusahaan jasa di sekitar sekolah, lingkungan tempat saya mengajar. Misalnya kan di sana ada bengkel ya Pak, ada servis-servis lainnya ya yang bisa diajak kolaborasi. Nanti saya akan arahkan siswa untuk dijadikan beberapa kelompok. Nanti mereka akan saya beri tugas untuk membuat laporan keuangan di beberapa perusahaan atau jasa servis tersebut. Namun sebelum melaksanakan tersebut, nanti saya juga tetap akan melaksanakan koordinasi dengan rekan kerja, dengan atasan saya. Baiknya itu gimana? Jadi nanti kalau Ibu sudah melaksanakan kegiatan tersebut, Ibu harus tuliskan juga. Nanti bisa ngobrol lagi apakah dengan strategi seperti itu bisa membantu Mas tidaknya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol, karena sebentar lagi kita akan masuk ke kelas nih, kebetulan juga lagi kegiatan MPLS. Apa sih yang Ibu rasakan setelah kita ngobrol bareng-bareng dengan apa yang Ibu bicarakan tadi kayak gitu? Apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah ya Pak, mungkin saat ini perasaan saya cukup lega, saya merasa senang karena saya sudah menemukan strategi atau pencerahan atas masalah yang saya sedang hadapi. Mudah-mudahan ya dengan menerapkan strategi-strategi yang sudah
kita bicarakan tadi ya Pak, siswa dapat berpartisipasi aktif, dapat belajar dengan baik untuk mencapai kompetensi mereka. Terima kasih banyak Pak Iman sudah membantu saya untuk menemukan solusi di permasalahan saya ini. Ya sama-sama Bu, karena kebetulan kita hari ini ada kegiatan MPLS dan waktunya sangat sedikit sekali nih. Terima kasih kita udah ngobrol bareng, dan tadi ketika Ibu sudah melakukan strategi-strategi yang akan dilakukan, mohon nanti kita ngobrol lagi, barangkali ada solusi-solusi yang lain yang bisa kita bicarakan kembali. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan ini pertemuan kita sangat berharga, mudah-mudahan bisa menciptakan suasana belajar yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu. Ya kebetulan ya sedang ada waktu, mungkin Pak Iman mau berdiskusi, ada yang ingin dibicarakan, mungkin silahkan. Ya Bu, alhamdulillah baik ada kabar hari ini. Kemudian emang ada yang mau dibicarakan Ibu, diantaranya di tahun pelajaran baru ini saya dapat tugas mengajar di kelas 11. Dan di kelas 11 itu ada di tengah-tengah kelas ya, kelas 10, kelas 12, kelas 11 itu waduh minta ampun. Dan diantaranya saya betul-betul di kelas 11 ini Bu, kalau masuk kelas itu siswanya ya kalau belajar itu kadang-kadang apa yang kita berikan itu tidak langsung cepat masuk ke mereka itu Bu, kayak gitu, agak sulit kayak gitu. Jadi dari pembicaraan kita kali ini nih ya Pak, mungkin apa yang bisa saya bantu dan harapan apa yang ingin Bapak harapan apa yang ingin Bapak diskusikan mungkin dari pembicaraan kali ini? Ya diantaranya Bu, saya pengen kelas 11 itu yang saya ampu kelasnya, jadi mereka itu pengen aktif, kemudian apa yang kita berikan, apa yang kita pelajari pada mereka itu dapat bisa tertangkap, bisa langsung bisa kayak gitu, dan keaktifan kelasnya pengen yang baik lagi kayak gitu Bu, nggak bikin mumet kayak gitu saya itu Bu. Oh iya, jadi mungkin hari ini permasalahannya itu Bapak ingin mengaktifkan kembali pembelajaran di kelas ya Pak? Ya, iya Bu. Dari tujuan Bapak kali ini, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan ini Bapak? Ya diantaranya Bu, yang sudah saya lakukan, yang pertama saya menyiapkan dulu segala administrasi yang saya akan kerjakan di kelas, baik dari belajar dan segala halnya, kemudian pelajaran dengan kesepakatan kelas, kemudian dengan diferensiasi kayak gitu. Tetapi kadang saya juga jadi agak bingung gitu Bu, keaktifan siswanya kurang kayak gitu. Oh iya, mungkin tadi Bapak sudah membuat keyakinan kelas ya Pak? Ya. Keyakinan kelas apa yang sudah Bapak lakukan dengan siswa-siswi Bapak? Di antaranya yang sudah saya lakukan, kesempatan kelas yang harus belajar harus lebih aktif, belajar harus banyak bertanya, di dalam pembelajaran harus datang tepat waktu kayak gitu. Kalau yang izin harus minta izin dulu, dan menggunakan gadget atau handphone semaksimal mungkin untuk pembelajaran supaya lebih aktif lagi kayak gitu Bu. Diantaranya itu. Ya itu bagus sekali ya untuk diterapkan. Tapi selain dari keyakinan kelas, apalagi yang sudah mungkin ada beberapa strategi apa lagi yang sudah Bapak lakukan? Ya diantaranya selain keyakinan kelas yang saya lakukan Bu, diantaranya setelah menggunakan keyakinan kelas, kemudian dilanjutkan dengan berbagai model-model strategi
ada strategi dengan teknik mindfulness kayak gitu, kemudian pembelajaran dengan berdiferensiasi, baik dari berdiferensiasi konten, proses dan produk kayak gitu, supaya siswa-siswa itu lebih aktif lagi kayak gitu. Ya, betul Pak. Selain pembelajaran berdiferensiasi ya tadi ya Pak, mungkin Bapak ada yang perlu ditambahkan gitu ya selain diferensiasi. Nah, diferensiasi itu kan ada banyak ya. Diferensiasi apa sih yang sudah Bapak laksanakan? Ya, diantaranya di diferensiasi konten, biasanya kalau saya sebetulnya ajar di kelas 11 pembelajaran pendidikan agama Islam dan Buddha. Selain di diferensiasi itu, saya mengambil diferensiasi konten, diantaranya siswa itu melihat pembelajaran dari teks, kemudian bisa pembelajaran dari lingkungan sekitar, kemudian bisa juga dikaitkan dengan model-model atau tata cara dengan melihat dari video-video YouTube dan yang lainnya seperti itu, biasanya di diferensiasi konten kayak gitu Bu. Oh ya, mungkin dari diferensiasi konten itu sumber belajarnya banyak ya Pak, lebih dari satu. Jadi siswa akan lebih tertarik, mungkin jadi pembelajaran mungkin akan lebih menyenangkan ya Pak, di saat pembelajarannya tidak hanya satu itu saja. Jadi akan menambah ketertarikan siswa ya Pak. Selain berdiferensiasi konten, apakah Bapak sudah pernah mencoba pembelajaran diferensiasi lainnya? Ya Bu, selain berdiferensiasi konten, saya juga melakukan berdiferensiasi diantaranya produk, kemudian proses, baik di mana ketika ingin mendapatkan produk maka proses juga dengan strategi PJBL, diantaranya dengan menggunakan project kayak gitu. Karena siswa supaya aktif itu harus ada hasil yang mereka lakukan dan sekemampuan mereka kayak gitu dengan produk. Contoh seumpamanya saya mengadakan materi tentang sholat, mereka itu bisa dengan membuatkan video dengan teman-temannya, dikelompokkan, kemudian dibuat rekaman dan mereka upload ke YouTube atau disimpan di Google Drive kayak gitu, supaya mereka lebih enak, lebih aktif dan menyenangkan kayak gitu. Kalau mereka berhadapan dengan gadget, sepertinya mereka akan lebih senang kayak gitu. Jadi lebih menarik ya Pak pembelajarannya ketika tidak hanya satu, dari berbagai macam media pembelajaran yang digunakan. Selain itu, apa saja yang Bapak butuhkan untuk mendukung strategi-strategi yang ingin Bapak laksanakan ini? Ya, diantaranya dukungan yang paling luar biasa itu dukungan dari siswa sendiri kayak gitu. Bagaimana siswa supaya belajar menyenangkan itu dengan kesepakatan kelas tadi yang sudah dibuatkan supaya lebih aktif di dalam kelas kayak gitu, selagi belajar harus banyak bertanya kayak gitu. Dan ada lagi yang terpikir oleh saya Bu, diantaranya dengan melakukan pembelajaran sosial emosional, diantaranya mungkin mereka harus disadarkan dirinya dengan manajemen dirinya kayak gitu, dengan bentuk sikap sosial dan tanggung jawab. Kelihatannya mereka akan lebih aktif lagi dengan memberikan mindfulness di awal, kemudian kesadaran terhadap dirinya sendiri, terhadap sosial, kemudian itu juga akan lebih aktif. Dan yang dibutuhkan selain dari mereka sendiri, dari siswa tersebut, juga yang saya butuhkan dari peran warga sekolah juga, diantaranya dari sekolah, kemudian guru-guru teman sejawat juga kayak gitu, sangat dibutuhkan sekali. Dan yang paling terpenting juga tidak tertinggal yaitu ketika pembelajaran harus lebih aktif lagi, diantaranya harus ada sarana prasarana yang sangat menunjang, internetnya bagus yaitu supaya mereka itu internetannya nggak belik-belik pulsa kayak gitu. Kalau udah ada internet bagus di sekolah, kemungkinan mereka bisa enak kayak gitu searching sana sini kayak gitu, nggak kerepotan di dalam kuota kayak gitu. Kemungkinan seperti itu sarananya, wifi-nya harus bagus kayak gitu, bandwidth-nya juga harus tinggi kayak gitu supaya mereka lebih asik di dalam belajar. Ya Pak, betul sekali ya. Selain sarana prasarana,
dukungan dari siswa juga ya Pak. Siswa juga harus ikut berpartisipasi. Bapak Ibu guru juga ya Pak, atasan mungkin mereka juga harus ikut aktif berperan dalam menunjang keberhasilan pembelajaran yang ingin kita laksanakan. Ya selanjutnya Pak, setelah yang strategi tersebut dirancang ya Pak, kira-kiranya Bapak kapan akan melaksanakan strategi tersebut? Kemungkinan di minggu ini juga, di hari besok, karena kebetulan hari ini pembelajaran kelas 12 dan hari besok ada pembelajaran di kelas 11 juga. Saya akan buat seperti itu, mulai masuk dengan kesepakatan kelas, dimulai dengan kesepakatan kelas, kemudian berdiferensiasi konten yang luar biasa lagi dengan YouTube dan sumber yang lainnya, kemudian di produknya juga harus lebih banyak lagi kayak gitu, bukan hanya di tulisan atau laporan-laporan, tetapi dengan membuatkan video kayak gitu agar mereka lebih kreatif lagi. Besok saya akan lakukan dengan mulai pembuatan kesempatan kelas, pembelajaran strategi proyek, kemudian berdiferensiasi, dan pada akhirnya mereka supaya lebih senang dan menyenangkan pembelajaran, lebih aktif lagi kayak gitu Bu. Ya Pak, betul. Jadi ketika kita akan melaksanakan pembelajaran ya mungkin kita juga harus pintar-pintar ya Pak, dalam memilih model, dalam memilih sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung juga ya Pak, harus ada ya Pak. Jadi ada keterkaitan juga ya dari rekan sejawat dukungan, mungkin dari atasan juga ya, betul sekali Pak. Dari diskusi yang sudah kita lakukan ini, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah Bu, ketika sudah ada pembicaraan, ada obrolan dengan Ibu, kita untuk pembelajaran di besok, jadi ada sedikit ruang-ruang untuk perubahan-perubahan pembelajaran di dalam kelas, baik dari strategi kesempatan kelas, kemudian berdiferensiasi, kemudian sosial emosionalnya. Alhamdulillah agak sedikit enak nih Bu, ada pencerahan-pencerahan yang luar biasa dari hasil kita berdiskusi, dan insya Allah besok mah anak-anak itu akan lebih aktif lagi, anak-anak akan lebih kreatif, dan mereka akan lebih senang belajar di kelas kayak gitu. Terima kasih Bu atas pembicaraan yang kita lakukan hari ini. Banyak sekali solusi-solusi yang bisa didapatkan untuk pembelajaran lebih baik lagi. Ya Pak, sama-sama Pak Iman. Mungkin nanti apabila Pak Iman punya waktu, nanti kita bicarakan kembali strategi-strategi yang sudah Bapak lakukan, tindak lanjutnya bagaimana, kita evaluasi bersama ya Pak. Untuk mungkin sebagai sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya. Terima kasih Bu, udah meluangkan waktu juga untuk ngobrol, sharing untuk pembelajaran di kelas supaya lebih kreatif. Sama-sama Pak Iman.